kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Apa kabarnya nih Bu Novita? Alhamdulillah, segar, sehat, sudah mandi nih. Dingin-dingin saya udah mandi, seger rasanya. Bu Dewi apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Tapi dia memang pulangnya sore, pas hampir 3:30 baru buka room. Saya senang nih sore ini bisa ketemu Bu Dewi lagi. Saya tuh pengen ada yang kita ngobrol sesuatu. Ibu Dewi ada waktu nggak sore ini untuk saya? Oh, tentu ada Bu untuk Bu Novita. Dan lagian saya juga senang sekali nih ketemu dengan Ibu Novita. Udah lama ya kita nggak ketemu. Terakhir ketika lokakarya kemarin ya Bu, yang waktu loka 2 yang di SD 11 dah Bu kita terakhir ketemu. Ya, benar Bu Dewi. Hampir 1 bulan ya kita tidak ketemu. Iya nih Bu. Nah, ada apa nih Bu? Ibu mau bicara dengan saya. Kira-kira apa nih yang mau Ibu bicarakan pada sore hari ini dengan saya? Begini Bu Dewi, saya sedang bingung sekarang. Saya bingung menghadapi anak-anak di sekolah saya. Saya kan mengajar kelas 9. Jadi beberapa bulan terakhir ini saya mengamati anak-anak saya itu menurun sekali minat belajar mereka. Kemudian mereka itu sulit sekali memahami pelajaran bahasa Inggris. Jadi itu gimana ya Bu Dewi ya? Jadi Ibu mau bercerita tentang itu ya Bu ya, tentang kebingungan Ibu bahwasanya anak didik Ibu di sekolah itu masih banyak yang belum paham belajar bahasa Inggris ya Bu ya, dan kurang semangat ya Bu ya mengikuti pelajaran bahasa Inggrisnya. Iya, benar Bu Dewi. Nah, kira-kira apa nih yang bakal Ibu harapkan dari pembicaraan kita sore hari ini? Saya ingin curhat, kemudian saya ingin mendapatkan solusinya gimana mengatasi kebingungan saya ini, mengembalikan motivasi belajar semangat anak-anak saya, kemudian mereka lebih menarik bersemangat belajar bahasa Inggris Bu Dewi. Oh gitu ya Bu ya. Nah kira-kira apa nih hambatan yang Ibu hadapi di kelas sehingga anak-anak itu sulit untuk memahami bahasa Inggris dan menyenangi pelajaran yang Ibu berikan? Anak saya itu kurang bersemangat dalam belajar Bu Dewi. Di setiap akhir pembelajaran itu saya lihat mereka hanya bengong saja. Kemudian saya memastikan apakah mereka mengerti, mereka belum memahami bahasa Inggris itu. Mereka menganggap bahasa Inggris itu sulit begitu. Padahal saya sudah menyampaikannya dengan menyenangkan, dengan sederhana untuk dipahami. Iya. Jadi kira-kira kondisi ideal seperti apa nih yang Ibu Novita harapkan kepada siswa Ibu? Saya kepengen anak-anak belajar dengan penuh semangat, kemudian bahasa Inggris itu tidak menjadi sulit bagi mereka, menjadi pembelajaran yang menyenangkan, mereka cepat mengerti pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Nah Bu, jika misalnya ini kan ada antara level 1 sampai level 10, kira-kira kondisi siswa Ibu sekarang ini ada di level keberapa Bu?
Saya rasa ada di level 5 atau 6 lah Bu Dewi, di level 6 rasanya. Level 5 atau 6 ya Bu ya. Nah kira-kira di level berapa nih Ibu mengharapkan anak peserta didik Ibu ini nih? Saya berharapnya mereka, murid-murid saya itu mencapai level 9 atau bahkan 10 Bu Dewi. Wah bagus tuh Bu. Nah kira-kira untuk mencapai level 10 itu apa yang solusi dari Ibu yang bisa Ibu berikan untuk mencapai level 10 tersebut tadi? Saya rasa Bu Dewi saya akan mencoba untuk memperbaiki cara mengajar saya Bu Dewi. Mungkin Ya. anak-anak merasa bosan, mungkin saya menggunakan metode yang monoton. Saya juga akan mencari metode-metode yang menarik untuk saya berikan kepada murid-murid saya Bu Dewi. Wah, saya sangat apresiasi sekali nih dengan rencana Ibu ya, akan untuk memperbaiki pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira rencana apa nih yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki cara pembelajaran Ibu tadi ungkapan tadi? Bu Dewi, saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang baru saya ketahui, saya akan uji cobakan atau saya akan praktekkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Dewi. Pertama saya harus menganalisa atau saya ingin memetakan minat belajar murid saya, kemudian kesiapan belajar murid saya, kemudian saya juga akan mengetahui tingkat kebutuhan belajar murid saya. Saya rasa saya ingin mencoba itu dulu, pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Iya, tadi Ibu katanya mau mencoba melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Ya, Tadi diferensiasi konten ya Bu ya. Nah, kira-kira diferensiasi konten seperti apa nih yang akan Ibu lakukan di dalam kelas Ibu? saya akan mencoba kalau untuk anak-anak saya yang belajar gaya belajarnya menggunakan visual, mungkin saya akan menggunakan infocus, saya akan menampilkan video-video yang menyenangkan, menarik, dan mudah dipahami oleh anak-anak saya. Kemudian saya juga akan menggunakan poster-poster ya Bu Dewi, poster atau gambar-gambar yang sering mereka jumpai secara nyata gitu. Kemudian saya Nah, juga ya saya silakan Bu. juga ya Bu Dewi, saya juga akan mencoba memberikan kesempatan kepada anak-anak saya yang gaya belajarnya kinestetik itu untuk presentasi di muka kelas atau melakukan wawancara. Mungkin begitu Bu Dewi. Wah, itu sudah rencana yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Selain itu kira-kira ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan Bu, agar anak-anak Ibu tuh bisa lebih semangat di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris? Saya berpikir saya juga akan mengelompokkan siswa saya dalam melakukan proses diferensiasi itu. Saya akan menuntun mereka dengan gaya belajar mereka, Ibu. Kemudian saya juga akan memberikan diferensiasi konten yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan murid saya. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya, rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira ada hal lain Bu, usaha lain yang bisa Ibu lakukan untuk menarik minat mereka tadi? Ada Bu Dewi, karena saya baru mendapatkan ilmu pembelajaran emosional dan sosial dan emosional itu, di situ saya ingin menerapkan konsep stop atau mindfulness. Jadi mindfulness itu menurut saya melatih tingkat kesadaran dan mengembalikan tingkat fokus murid-murid saya. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira apakah ada hal dari segala yang Ibu ungkapkan tadi, saya sangat mendukung sekali semua rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi. Tapi kira-kira kapan nih mulai Ibu terapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Baik itu tadi, Ibu katakan tadi ada diferensiasi konten ya, proses, kemudian akan melaksanakan teknik stop tadi itu, kira-kira kapan akan Ibu mulai lakukan Ibu? Bu Dewi,
Saya hari Senin depan itu memang ada jadwal di kelas 9. Saya rasa pada hari Senin itu saya akan mulai menerapkannya, pembelajaran diferensiasi itu dengan menyiapkan bahan-bahan yang referensi yang sudah saya cari nantinya. Nah, bagaimana Ibu bisa memastikan proses yang Ibu rencanakan tadi ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan menyiapkan Mhm. pembelajaran itu dengan diferensiasi konten, kemudian saya akan Mhm. mencari video. Kebetulan Mhm. materinya itu tentang sebuah iklan dalam bahasa Inggris, Mhm. Ibu Dewi. Jadi saya akan Mhm. mencari video iklan-iklan dalam bahasa Inggris yang sederhana. Kemudian saya akan Mhm. mencari poster yang menarik tentang sebuah iklan jasa atau iklan produk. Kemudian saya juga akan mencari referensi yang lain, Bu Dewi. Ya. Nah, kira-kira Bu, siapa yang bisa membantu Ibu nih yang untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas? Apakah Ibu akan melakukannya sendiri atau bagaimana, Bu? Saya akan mengajak teman rekan sejawat untuk Mhm. berkolaborasi, Bu Dewi. Jadi di sekolah Iya. itu kami punya kelompok guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya akan Mhm. berkolaborasi dengan teman-teman bahasa Inggris. Mhm. Kemudian juga saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah karena saya akan memakai fasilitas sekolah berupa infokus, ruang multimedia di sana, Bu. Iya. Baiklah Bu, kalau misalnya boleh saya, simpulkan ya, rangkuman dari pembicaraan kita sore hari ini. Tadi Ibu mengatakan bahwa, Ibu bingung nih kenapa peserta didik Ibu itu masih banyak yang kurang bersemangat dan kurang memahami pelajaran bahasa Inggris, ya gitu ya Bu ya. Kemudian tadi Bu sudah menemukan solusinya, bahwasanya Ibu akan memperbaiki cara mengajar Ibu dengan cara melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Betul, itu Bu tadi kata Dewi. Ibu, diferensiasi konten, produk, dan, eee, Prosesnya. proses. Itu, sangat luar biasa sekali, Bu. Kemudian tadi Ibu juga akan melakukan, mindfulness ya, Bu, ya, untuk Ya, melatih fokus anak dengan teknik stop. Nah, saya rasa itu sangat luar biasa sekali rencana yang sudah Ibu, tetapkan dan sudah akan Ibu lakukan dalam hari apa katanya tadi Bu, hari hari Senin insya Allah, Bu Senin. Dewi. Senin Nah, depan. Nah, dari yang sesi yang kita bicarakan kita sore ini tadi, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal Ibu tadi? Saya rasa sudah sesuai, Bu Dewi, karena setelah Mhm. berbincang-bincang ini saya dapat menemukan Mhm. solusi yang saya ingin lakukan. Saya Mhm. berharap murid-murid saya kembali bersemangat belajar bahasa Inggris. Iya, baik Bu. Sekarang kita sudah ada di sesi akhir nih. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah berbincang-bincang tadi kita berdua, Ibu? Wah, rasanya lega, Bu Dewi. Saya nggak jadi bingung Mhm. lagi. Iya, Iya, jadi lega saya ya, sudah Bu? iya, udah hilang rasa bingung saya dan saya mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk persiapan saya hari Senin ini nanti. Iya. Alhamdulillah saya senang Bu mendengarnya, jadi nggak sabar nih, nunggu hari Senin depan nih, mau dengar cerita dari Ibu Novita lagi, perubahan apa yang terjadi pada siswa Ibu setelah Ibu melakukan perubahan, baik pembelajaran diferensiasi maupun penerapan tadi mindfulness di kelas Ibu. Baik Bu Dewi, siap-siap nanti insya Allah saya kabari ya Bu Mhm. Dewi. Senin insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Kemudian insya Heeh. Allah Selasanya atau Rabunya saya akan kabari Bu Dewi bagaimana hasil yang telah saya perolehnya. Terima kasih banyak Iya. ya Bu Dewi, sore ini Iya, sudah bercerita sama-sama Ibu. cerita panjang Sama-sama. lebar dengan saya. Ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan, Ibu. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan refleksi. Nah, tahapan refleksi yang tahapan refleksi diri saya sebagai coach.
pada hari ini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya adalah sudah terjalin kemitraan antara saya dengan Ibu Novita, di mana saya sebagai coach dan Ibu Novita di situ sebagai coachee. Sehingga kita tadi ngobrolnya bisa berbicara dengan santai dan nyaman. Juga tadi alur Tirta sudah tergambar dengan jelas di dalam percakapan kita tadi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Nah, menurut saya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu menggali lebih dalam potensi atau kompetensi yang dimiliki coachee dengan memperbanyak lagi pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, yang sudah dilakukan tadi adalah sudah mempersiapkan diri serta fokus kepada coach serta bersikap terbuka, sabar dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coach dan sudah banyak mencatat hal-hal penting yang disampaikan tadi oleh coachee. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin yang akan saya lakukan adalah dengan banyak latihan sebagai coach, baik itu di teman sesama CGP maupun di rekan sejawat di sekolah, sehingga terbiasa nanti kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang bagaimana umpan balik dari Ibu Novita sebagai coachee pada sore hari ini, Bu Novita? Baiklah Bu Dewi, saya merasa senang, lega, kemudian saya merasa plong gitu ya, karena kebingungan saya itu udah teratasi, saya mendapat solusi yang terarah sore ini setelah berbincang-bincang sama Ibu Dewi gitu. Setelah proses coaching ini kayaknya lebih nyaman gitu. Saya lebih mengerti, lebih memahami langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan minat belajar murid-murid saya saat ini. Iya, terima kasih Bu Novita. Kemudian jika dibandingkan dari keterampilan kita ketika latihan kemarin ya Bu, dengan praktik kita saat ini sebagai coach, apa yang berubah ataupun yang meningkat? Kalau kemarin kita itu alur tirtanya belum jelas ya Bu ya. Iya, kita masih sudah meraba dan alhamdulillah dengan praktik ini saya merasa refleksinya adalah mengalami peningkatan dibandingkan dengan yang kemarin. Baik, itu saja yang untuk sesi saya sebagai coach, baik itu tadi kita sudah melakukan percakapan coach, di mana saya sebagai coachnya, Ibu Novita sebagai coachee, kemudian refleksi saya sebagai coach, dan juga refleksi Ibu Novita sebagai coachee, kemudian refleksi perubahan yang terjadi ketika latihan, dan sekarang yang dirasakan sudah saya sampaikan kepada Ibu Novita. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.